Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kemarin kita sudah sedikit menjelaskan tentang bangun datar, di mana bangun datar ada beberapa yang kita pelajari, yaitu tentang persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Nah, untuk persegi kemarin sudah kita jelaskan bahwa persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi kanan sama dengan sisi kiri, kemudian sisi atas sama dengan sisi bawah. Ini adalah persegi. Kemudian persegi panjang, di mana persegi panjang memiliki 2 sisi berhadapan yang sama panjang. Nah, jika dilihat, persegi panjang memiliki 2 sisi berhadapan yang sama panjang, di mana sisi atas berhadapan dengan sisi bawah ini memiliki ukuran yang sama panjang. Kemudian sisi kiri berhadapan dengan sisi kanan memiliki ukuran yang sama panjang. Sehingga bangun ini disebut dengan persegi panjang. Dan bangun persegi panjang juga memiliki 4 sudut yang sama besar seperti persegi, ya. Setiap sudutnya memiliki ukuran yang sama. Kemudian juga memiliki 4 sisi. Namun sisi yang atas dan bawah ini kita kenal dengan sisi panjang. Kemudian sisi kanan kirinya ini disebut dengan sisi lebar, ya. Selanjutnya tentang segitiga. Untuk segitiga, kemarin kita memiliki banyak macamnya. Ada segitiga sama kaki, di mana memiliki 3 sisi yang sama panjang. Kemudian ada lagi namanya segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki hanya memiliki 2 sisi berhadapan, yaitu kakinya yang sama panjang, sedangkan alasnya ini memiliki ukuran yang lebih pendek atau lebih kecil daripada sisi kanan kirinya. Ini disebut berarti karena ia memiliki 2 sisi kakinya yang sama panjang disebut dengan segitiga sama kaki. Terakhir ada juga kita sebut dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku karena memiliki besaran sudut siku-siku, ya. Di sini. Ini adalah segitiga siku-siku, di mana sudutnya membentuk sudut siku-siku dan memiliki 3 sisi yang berbeda setiap ukurannya. Nah, jika kemarin kita sudah menjelaskan tentang keliling dan luas dari bangun datar, kita ingatkan kembali. Untuk persegi, luas persegi diberikan rumus yaitu sisi kali sisi. Dengan seperti kemarin, kalian mengikuti, lihat, apabila sisi dikali sisi, jadi didapatkan dari setiap sisi-sisi dari bangun persegi, ya. Karena jika ini dikalikan, ingat luas adalah bagian-bagian yang ada di dalam. Jadi jika yang bawah dikalikan dengan ke atas, ini tetap ketemu namanya sisi. Yang kiri ke kanan ini juga bertemu dengan namanya sisi. Sehingga untuk luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Kemarin sudah sedikit kita jelaskan. Kemudian untuk kelilingnya, ingat kemarin dijelaskan bahwa keliling adalah memutari dari suatu bangun datar tersebut. Nah, jika kita putari bangun datar tersebut memiliki 4 sisi. Sisi yang ini, dan ini. Sehingga jika kalian memutarinya, kalian cukup menambahkan setiap sisi-sisinya. Karena persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang atau sama besarnya, maka rumus keliling persegi adalah 4 sisi untuk keliling persegi atau 4 dikali sisi. Kemudian untuk persegi panjang kemarin
Karena sudah dijelaskan tadi bahwa persegi panjang memiliki dua ukuran sisi yang berhadapan sama disebut dengan panjang, dan dua sisi berhadapan yang sama disebut dengan lebar, ya. Sehingga luas persegi panjang seperti tadi, jika yang atas ketemu dengan yang bawah namanya panjang, yang kiri bertemu dengan yang kanan ini namanya lebar. Karena mencari luas adalah mencari bagian yang ada di dalam, maka luas persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar, ya. Sedangkan untuk kelilingnya masih sama. Keliling adalah memutari suatu bangun datar, maka karena di bangun datar persegi panjang memiliki dua sisi berhadapan yang namanya panjang dan juga lebar, maka rumusnya adalah 2 panjang ditambah 2 lebar, atau bisa dipermudah lagi dengan menuliskan 2 dikali panjang ditambah lebar. Itu untuk persegi panjang. Kemudian untuk segitiga seperti ini tadi, segitiga memiliki 3 sisi, ya, sisi kanan kiri dan juga sisi bawah. Nah, sisi bawah ini disebut dengan sisi alas. Sedangkan segitiga memiliki tinggi. Ini yang Ibu bagi. Ini ada garis tengah ini adalah tinggi dari segitiga. Sehingga untuk mencari luas segitiga didapatkan rumus yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Karena alasnya lihat terbagi menjadi 2 untuk mendapatkan luas bangun dari segitiga atau bagian yang ada di dalam ini, ya. Kalau luas, kalau keliling sama, yaitu dengan memutarinya mencari bagian luar dari suatu bangun datar, ya. Dimana karena segitiga memiliki 3 sisi, 1, 2, dan 3, maka dengan cukup memutari menambahkan setiap sisinya. Sisi bawah ditambah dengan sisi kanan kirinya. Jadi sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Itu untuk keliling segitiga. Bu, kali ini bagaimana jika kita mencari luas atau keliling dari bangun datar gabungan? Tuh, kita ambil gambarnya seperti contoh. Nah, di sini Ibu sudah membuat sebuah contoh bangun yang terdiri dari gabungan beberapa bangun datar. Jika diperhatikan, lihat, ada memiliki garis-garis tepi atau sisi-sisi yang berbeda-beda ukurannya. Nah, jika kalian lihat, ini terdiri dari segitiga atau persegi panjang, ya. Kalau dilihat dari bangunannya bukan ketiganya, tapi jika kalian peta-petakan lagi bangun ini menjadi bangun apa saja. Nah, di sini diketahui ada sisi yang memiliki ukuran 12 cm yang atas, kemudian ada juga sisi yang bawahnya sebelah kanan ini adalah 12 cm juga. Sisi paling bawah ini tidak ada keterangan berapa ukuran satuan dari sisi yang paling bawah. Sedangkan sisi yang paling kiri dari sebelah sini sampai dengan ke bawah diketahui katanya 16 cm. Dan ada lagi bagian tepi yang paling atas ini memiliki ukuran 10 cm. Tetapi ada lagi satu bagian yang tidak memiliki juga ukuran satuan sentimeternya. Berarti bagian ini dan bagian bawah, ya, yang tidak diketahui. Nah, jika kalian sudah melihat seperti ini, ada sisi yang memiliki ukuran yang sama, ya, yaitu 12 cm di atas dan 12 cm di kanan. Berarti kalau seperti ini sudah dapatkan petunjuk. Kemungkinan terbesar bangun ini mungkin adalah bangun persegi. Nah, caranya bagaimana? Kita coba menarik garis dari tengah, ya. Kita menarik garis. Maaf jika garisnya tidak lurus. Nah,
Jika kita lihat seperti ini, berarti kan ini ada memiliki dua bangun datar. Bangun datar pertama dan bangun datar kedua. Nah, bangun datar pertama jika kita perhatikan, apabila yang di atas ini adalah 12 cm, ternyata yang di kanan juga 12 cm, bagaimana tadi penjelasannya jika suatu bangun memiliki ukuran yang sama panjang keempat sisinya, maka bangun ini adalah persegi. Jadi bangun yang pertama adalah persegi. Bisa kita coba apakah dia persegi. Ya, ternyata yang satu adalah suatu bangun yang berbentuk persegi, ya. Kemudian yang satu lagi adalah bangun yang berbentuk apa ya? Kita lihat dulu. Jika kita perhatikan, dia ukurannya ternyata ada dua sisi yang berhadapan sama panjang dan dua sisi lagi sama ukurannya, lebarnya, ya. Berarti dia merupakan bangun. Coba perhatikan. Dari sini sudah terlihat. Gambar yang barusan Ibu buat tadi ternyata terdiri dari dua bangun datar, yaitu bangun datar persegi juga bangun datar persegi panjang, ya. Jadi bangun yang kedua adalah bangun datar persegi panjang. Jika sudah diketahui seperti ini, bahwa yang kanan adalah bangun persegi, yang sebelah kiri adalah persegi panjang, maka lebih mudah lagi kalian untuk mencari keliling dan luas dari bangun ini, ya, bangun suatu daerah ini. Jadi kita satu-satu kita cari dulu misalnya kelilingnya. Oke, kita akan cari keliling dari bangun ini, ya. Tadi sudah kita lihat. Kita buat dulu kelilingnya. Ingat, kelilingnya ada dua, yaitu mencari keliling untuk bangun satu, yaitu persegi, ya. Karena tadi kita sudah tahu bahwa bangunnya ada dua, yaitu bangun satu yaitu persegi dan bangun duanya yaitu persegi panjang. Oke. Ingat, rumus dari keliling persegi adalah 4 kali sisi. Karena sisinya diketahui 12 cm, berarti yang sebelah sini juga pasti 12 cm. Bangun yang di bawah ini juga pasti 12 cm karena memiliki 4 sisi yang pasti sama panjang untuk bangun persegi. Maka kita masukkan rumusnya 4 dikali sisi. Sudah diketahui sisinya ada 12 cm, maka 4 dikali 12 cm sama dengan 48 cm. Ini sudah diketahui untuk keliling bangun pertama. Kemudian untuk keliling bangun kedua, ya, kita lihat keliling bangun kedua. Bangun kedua adalah ukurannya persegi panjang tadi, ya. Ternyata diketahui bangun kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjang ditambah lebar. Maka karena panjang sebelah kiri 16 cm, pasti ukuran dari sini sampai ke bawah itu pasti memiliki ukuran yang sama juga, yaitu 16 cm. Abaikan yang ini dulu, ya. Ini tadi kita tutup terlebih dahulu. Nah, dari mana? Berarti kan yang ini kan tadi yang sebesar ini, jika ini 12 cm, maka sisanya 16, sisi yang ini adalah 16 cm dikurangin
12 cm. Dari mana? Karena tadi yang kanan pasti berhadapan sama panjang, maka kita ambil sisi yang kanan yaitu 16 cm dikurangi sisi yang sudah kita dapatkan yaitu sisi persegi ini 12 cm. Jadi hasilnya sisi yang sebelah sini ini adalah 4 cm. Jika dijumlahkan 4 cm dengan 12 maka panjang sisi ujung atas ke bawah atau sisi bangun yang kedua ini adalah sama dengan sisi yang sebelah kiri yaitu 16 cm. Nah, kemudian bagaimana untuk sisi yang atasnya? Karena sudah diketahui 10 cm maka yang di bawah juga pastinya 10 cm. Kita masukkan ke rumusnya yaitu 2 kali panjangnya tadi adalah 16 ditambah lebarnya yaitu sisi yang berhadapan lebih kecil yaitu 10 cm. Operasi hitung seperti ini yang memiliki tanda kurung berarti kalian cari terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 10 ditambah 16 sama dengan 26. Maka 2 kali 26 sama dengan 52 cm. Nah ini sudah diketahui nih. Bangun pertama memiliki keliling yaitu 48 cm. Sedangkan bangun kedua memiliki keliling yaitu 52 cm. Nah ini adalah jika kita mencari satu persatu keliling dari bangun tersebut. Tetapi apabila mencari keliling bangun yang digambar di awal, maka bagaimana konsep awalnya? Yaitu dengan cara memutar. Tadi sudah diketahui sisi yang kanan, yang kiri, kemudian yang atas sama yang sebelah kanan atas ya. Tapi di sini belum diketahui dan ini tadi belum diketahui yang bawah. Nah, sudah diketahui ini kita cari tadi dengan cara melihat sisi-sisinya. Kemudian untuk mencari keliling dari bangun gabungan ini adalah cukup kalian memutari bangun ini. Ya. Memutari bangun ini yaitu dengan menambahkan setiap sisi yang sudah kita dapatkan. Misalnya Ibu tulis di sini A, B, C, D, kemudian ini E, kemudian ini F ya. Nah, karena kita sudah masuk ke mencari keliling dan luas dari suatu bangun datar gabungan, maka kita mencari keliling dari bangun ini cukup dengan memutarinya, dengan menambahkan sisi-sisinya. Sisinya kita sudah dapatkan tadi A ke B ditambahkan sisi B ke C ditambahkan sisi C ke D ditambahkan sisi D ke E ditambahkan sisi E ke F ya, yang panjang ini tadi kita sudah cari ya satu-satu, tadi sudah dapatkan ukuran masing-masing sisinya E ke F. Kemudian yang terakhir yang diketahui panjang sisinya adalah F ke A. Berarti ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi ya berarti. Yaitu cukup dengan menambahkan bangun ini kelilingnya adalah memutari bagian luar ya. Kita masukkan angka-angkanya. A ke B adalah 10 cm ditambah B ke C tadi sudah diketahui 16, kita kurangin 2 jadi ini 4 cm. C ke D tadi sudah diketahui 12 cm. Kemudian D ke E
sama, yaitu 12 cm. E ke F. Nah, ini tadi adalah penambahan sisi yang AB dengan CD. Jadi tadi 10 cm ditambah 12, jadi 22 cm. Sisi terakhir yaitu sisi yang sebelah kiri ini F ke A, yaitu 16 cm. Jika kita jumlahkan keseluruhannya, semuanya adalah 10 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 22 ditambah 16 cm, maka jumlahnya adalah, jadi kelilingnya adalah 76 cm. Keliling gabungan dari bangun di samping adalah 76 cm. Tapi apabila yang dicari masing-masing keliling dari bangun di samping, maka kalian harus mencari seperti cara yang di awal, yaitu mencari ini bangun apa yang pertama, ini bangun apa yang kedua, ya. Seperti itu apabila soalnya meminta mencari masing-masing keliling dari bangun datar tersebut. Nah, didapatkan ini. Baru apabila yang ditanya adalah keliling gabungan dari suatu bangun, nah kalian cukup menambahkan sisi-sisi terluarnya, karena keliling adalah memutari daerah dari suatu bangun datar. Jadi cukup kalian menambahkan. Pertama-tama kalian harus mencari sisi-sisi yang belum diketahui panjangnya. Maka ketika kalian sudah mendapatkan seperti yang sisi BC 4 cm dan EF ternyata 22 cm, itu baru kalian bisa mencari keliling gabungan. Nah, selanjutnya bagaimana, Bu? Kita masuk mencari luas gabungan dari bangun ini. Luas gabungan dari bangun ini kita mencari satu persatu, yaitu mencari luas dari persegi dan juga luas dari persegi panjang. Perhatikan, pertama kita mencari bangun pertama. Bangun yang pertama tadi adalah luas persegi, ya, berarti kita mencari bangun datar yang pertama tadi. Sudah diketahui kalau ini adalah bangun datar berupa persegi karena memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu 12 cm semua, ya. Ini adalah persegi. Maka ingat, rumus persegi adalah sisi dikali sisi. Karena kita sudah tahu bangun ini memiliki sisi yang sama, yaitu tadi di awal 12 cm semuanya, maka 12 cm dikali 12 cm. Hasilnya adalah 144 cm pangkat 2. Ingat, kalau luas adalah mencari bagian dalam daerah suatu bangun datar, sehingga pengalinya atas dikali bawah dapatnya sisi, kiri dikali kanan dapatnya sisi, berarti sisinya ada 2 atau sisi pangkat 2, maka satuannya menjadi cm pangkat 2. Nah, ini sudah diketahui nih, bangun 1, ya. Bangun 1 luasnya adalah 144 cm pangkat 2. Nah, kemudian yang bangun 2. Bangun 2 tadi kita sudah dapatkan bahwa bangun 2 berbentuk persegi panjang, ya. Bangun 2-nya adalah persegi panjang. Maka kita mencari luas dari persegi panjang. Ingat, rumus persegi panjang untuk luas adalah panjang dikali lebar. Nah, untuk bangun ini ternyata panjangnya adalah 16 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Panjangnya adalah 16 cm dikali 10 cm. Jadi hasilnya adalah 160 cm. Jangan lupa pangkat 2, ya. Sudah diketahui nih, ya, bangun 2-nya. Bangun 2. Nah, untuk mencari luas gabungan kalian cukup menambahkan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2.
Luas bangun 1 adalah 144 cm pangkat 2 ditambah luas bangun 2 yaitu 160 cm pangkat 2. Hasilnya adalah berapa? 304 cm pangkat 2. Jadi jawaban dari soal ini, kelilingnya adalah 64 cm dengan cara menambahkan semua sisi-sisinya. Kemudian untuk luas gabungannya adalah 304 cm kuadrat atau cm pangkat 2. Begitu ya, untuk mencari suatu keliling dan luas gabungan gambar yang masih belum diketahui. Ini gambar apa saja ya? Dengan cara kalian perhatikan dulu sisi-sisinya.